permainan robot dan botol. Robotnya, kamu sebagai robotnya, botol ini sebagai pengendali kamu. Pengendali. Jadi robotnya itu bergerak sesuai dengan pengendalinya. Nah, robotnya dikendalikan oleh botol ini. Jadi kalau botolnya ke sini, kamu badannya ikut ke sini. Kalau botolnya ke kanan, kamu ikut ke kanan. Kalau botolnya ke atas, kamu ikut ke atas. Kalau botolnya ke bawah, kamu ikut ke bawah. Udah ya, paham ya? Kalau botolnya kayak gini berarti kamu gimana? Nah, gitu. Kalau botolnya kamu ikutnya muter, gitu ya? Paham ya? Nah, kamu sebagai robot berarti kamu harus patuh. Robot itu patuh terhadap perintah. Terhadap perintahnya. Perintahnya apa? Botol ini. Sinyalnya botol ya. Oke, siap? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Atas, bawah, atas, bawah, kanan, kiri. Ada yang nggak sesuai perintah? Berarti error robotnya. Bawah, atas, bawah. Ada yang sesuai? Nggak sesuai? Potong? Oh, ada yang nggak sesuai? Potong. Berarti error ini robotnya. Atas, bawah, ke atas, bawah. Ya, tepuk tangan. Ya, permainan robot dan bot. Asik tidak? Asik. Sekarang sudah fokus? Sudah. Yuk kita lanjutkan pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu. Pernahkah kalian membantu ibu di rumah? Membantu apa? Pekerjaan di rumah kan banyak sekali ya. Nah, jadinya banyak. Nah, bagaimana cara kalian membagi tugas dan menyusun langkah-langkahnya? Bagaimana cara kalian membagi tugas? Pekerjaan rumah banyak sekali. Gimana caranya membagi tugas? Ada yang tahu? Bagaimana? Ibu, misalnya ibu mencuci piring, kamu ngapa? Nyapu. Kalau gitu, itu namanya membagi tugas. Ayah mencabuti rumput, kakak mengepel, begitu kan? Begitu juga seperti yang di sekolah, tugas piket, ya apa tidak? Nah, itu juga salah satu cara untuk membagi tugas untuk menyusun langkah-langkah pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu terasa ringan, kan harus dibagi. Ya enggak? Kalau dikerjakan sendiri berat apa tidak? Berat. Kayaknya berat banget. Tapi kalau setelah dibagi tugasnya, ada yang mencuci piring, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang mencabuti rumput. Nah, pekerjaan akan terasa ringan.
tujuan kalian belajar berpikir komputasional itu adalah untuk menerapkan logika dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu, tujuan pembelajaran hari ini, kamu diharapkan bisa menerapkan logika, pakai logika untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya bisa Bu kehidupan sehari-hari tapi dengan berpikir komputasional bisa. Nah, ini ayo kita belajar bersama-sama. Nah, ini coba baca. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Yuk kita belajar bersama-sama. Baca coba bareng-bareng. Bahasa Jawane lah ya. Ana masalah sing angel bundet. Nah, kalau berpikir komputasional itu dikurai menjadi masalah yang kecil-kecil biar mudah diselesaikan. Contohnya tadi pertama, pekerjaan rumah kan susah banyak. Kalau misalnya sendiri kan susah ya. Nah, makanya kita bagi kecil-kecil. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang cuci piring, ada yang membersihkan halaman, ada yang membersihkan kamar. Nah, itu kan dibagi menjadi masalah kecil lah agar mudah diselesaikan. Kalau menjadi satu membersihkan rumah itu kan banyak banget, kompleks alias rumit. Nah, itu akan susah untuk diselesaikan. Tapi kalau kita bagi menjadi hal-hal yang kecil, menjadi masalah kecil-kecil, akan lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, itu arti dari berpikir komputasional. Jadi mengubah masalah menjadi lebih bagian yang lebih kecil. Nah, ada 4 konsep berpikir komputasional, itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama dekomposisi. Nah, yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Nanti kita mengenal abstraksi. Yang ketiga apa coba ulangi? Abstraksi. Yang keempat apa? Algoritma. Yang keempat adalah algoritma. Apa itu dekomposisi? Nah, kamu lihat. Ada anak lagi apa? Sedang mengerjakan tugas piket. Banyak sekali. Tugas piket itu banyak sekali, tidak cuma nyapu ya. Nah, itu pekerjaan yang rumit apa tidak? Rumit kalau sendiri ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini tugas piket. Kan banyak orang. Agar tugas piket itu menjadi mudah dilaksanakan, maka tugas piket itu harus dibagi. Ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan kaca atau jendela, ada yang membuang sampah, ada lagi yang menghapus papan tulis. Nah, itu namanya dekomposisi.
hapus papan tulis. Nah, itu kan jadi lebih mudah, ya apa tidak? Kalau pipet. Nah, itu namanya dekomposisi. Jadi dekomposisi itu memecahkan menjadi bagian yang kecil. Yang rumit jadi bagian-bagian kecil biar lebih mudah. Itu dekomposisi. Nah, dekomposisi membagi masalah besar menjadi bagian kecil. Pintar. Di sini. Apa ini? Baca coba. 2, 4, 6, 8. Kamu bisa nebak nggak angka selanjutnya apa? 10. Terus angka selanjutnya apa? 12. Angka selanjutnya apa? 15. Nah, pintar. Berarti kamu sudah hafal ya? Habis 2 kok 4. Habis 4 6. Habis 6 8. Berarti habis 8 walaupun nggak kelihatan pasti 10. Habis 10 pasti 12. Habis 12 pasti 14. Pinter. Nah, ini namanya apa kalau seperti ini? Nah, kamu sudah hafal polanya. Nah, itu namanya pengenalan pola. Yaitu apa pengenalan pola? Mencari persamaan pola yang bisa digunakan kembali. Ya, itu. Jadi sudah tahu yang selanjutnya itu apa karena sudah terbiasa dengan yang di awal. Nah, itu namanya pengenalan pola. Baca. Aku adalah tempat untuk belajar. Ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Apa? Ruang kelas, pintar banget. Ada yang tahu? Ada yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Pustakaan? Kira-kira yang betul jawabannya Resti apa Ali? Resti. Nah, siapa yang memilih kelas? Siapa yang menjawab kelas? Juga? Iya, betul. Aku adalah tempat untuk belajar. Ada meja, ada banyak meja dan kursi di dalamku. Apakah aku? Kelas. Karena apa? Kita fokusnya meja dan kursi. Kalau perpustakaan yang seperti Ali bilang tadi, itu biasanya yang penting dari perpustakaan apa? Buku. Nah, itu kalau kita menyebutkan buku, banyak buku, berarti kita pasti sudah menebak itu di perpustakaan. Nah, itu hal inti. Nah, yang diperhatikan itu hal intinya. Kalau ini fokusnya kemana? Meja dan kursi di dalamku. Aku untuk belajar. Aku namanya apa? Ruang kelas. Nah, ini disebut berpikir apa kalau melihat intinya? Nah, satu lagi, contohnya satu lagi, tebak-tebakan. Tadi kan sudah. Ini apa? Ayam. Oh, bisa tahu itu ayam. Kepala. Nah, terus? Kakinya sama, beda juga kayak gitu. Badannya tak kelihatan, kok bisa nebak itu ayam? Padahal tak kelihatan badannya. Tapi kamu bisa nebak ya, itu ayam ya. Karena kamu mengabaikan informasi yang lain, tapi kamu memperhatikan informasi yang penting. Jadi mengambil informasi yang penting-penting saja. Kayak tadi, kursi, banyak kursi dan meja untuk belajar. Kamu kan mengabaikan yang lain kan? Nah, itu kamu bisa jawab itu kelas. Kalau yang ini ayam. Padahal kamu nggak lihat badannya, ya? Tapi kamu bisa menebak itu ayam karena kamu cuma menangkap informasi yang penting saja. Nah, apa itu namanya? Menangkap informasi yang penting saja. Abstraksi. Abstraksi itu
mandi, terus makan, terus pakai baju. Oh, berarti belum pakai baju sudah makan dulu. Oh iya, harusnya pakai baju dulu baru makan. Terus baru berangkat sekolah. Nah, itu adalah kegiatan sebelum yang kamu lakukan sebelum pergi ke sekolah. Setiap hari kan seperti itu kan? Iya, itu secara runtut. Kamu sebutkan secara runtut. Dari mulai bangun pagi. Jangan sebelum kamu berangkat sekolah kamu apa? Aku pakai baju, terus mandi. Hah? Itu benar atau salah kalau seperti itu? Salah apa tidak? Ah, tidak urut. Harusnya pertama dulu apa? Bangun pagi, sholat subuh, terus mandi, pakai baju, terus sarapan, terus berangkat sekolah. Nah, itu kegiatannya sudah diceritakan secara urut atau runut. Bagaimana? Apa namanya itu? Kalau kamu sudah bisa menceritakan kegiatan sebelum berangkat sekolah, berarti kamu sudah bisa berpikir apa? Nah, sudah berpikir secara algoritma. Ya, Faida sama Dafa tadi sudah bisa berpikir secara algoritma. Apa itu algoritma? Cara berpikir menggunakan rencana serta langkah instruksi secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Iya, betul. Jadi kamu itu sudah bisa berpikir menggunakan rencana. Oh, aku kalau mau berangkat sekolah itu pertama bangun pagi, terus mandi dan lain-lain. Mandi ya, mandi, terus baru sholat, habis itu makan, terus baru berangkat ke sekolah. Itu namanya langkah instruksi yang sistematis. Berarti setiap hari itu kamu seperti itu kalau mau berangkat sekolah. Itu namanya sistematis, selalu dilaksanakan setiap hari secara urut. Tidak mungkin berangkat sekolah dulu baru mandi, ya kan? Urutan gitu. Ya, kita belajar tadi kan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Sekarang kita tepuk komputasi. Bisa ya nanti menurut ini tepuk komputasi. Dekomposisi. Dekomposisi
berhitung 1 sampai 4. Nanti yang dapat angka 1 ngumpul dengan angka 1. Ini berapa? 16 ya? Iya. Berhitung 1 sampai 4 ya. Dari mulai Resti 1. Kamu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, yang dapat angka 1 ngumpul di sini. Jadi 4. Yang dapat angka 1 cung. Yang di sini ngumpul Res. Kamu berapa? Dapat 1. Kita ulangi ya. Kayak gini aja ya, tenang. Dari depan semuanya dulu. Putar yuk. 1, kamu. 1, 2, 3. 1. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 sudah. Tugas kalian adalah menyusun langkah-langkah yang benar dalam mencuci tangan. Kalian tulis. Nanti kalian presentasikan ke depan ya. Semuanya maju. Nanti ada yang berbicara di depan. Oke? Siap? Iya. Ada yang menulis bagi-bagi tugas. Ada yang menulis, nanti ada yang berpresentasi di depan.
Ada